Halo guys, berjumpa kembali dengan kita di channel Petani Milenial. Channel edukasi, inspirasi, dan cara kaya dengan menjadi petani milenial. Oke guys, di kesempatan ini kita akan membahas lanjut mindset dari petani milenial yang ketiga, yaitu petani milenial adalah pengawal ketahanan pangan nasional di era digital Indonesia maju. Kita akan bertemu hari ini dengan sahabat saya di petani milenial. Kita akan mengobrol sedikit tentang ketahanan pangan di masa saat ini. Kebetulan hari ini sahabat saya sedang ada di kebunnya, lagi sibuk ini, sibuk berkebun. Ya pisangnya sudah subur-subur nampaknya. Ya, ini sudah mulai kelihatan subur, mungkin sebentar lagi akan berbuah. Umur berapa nih Pak Cik pisangnya? Ini dari mulai tanam 6 bulanan. 6 bulan, berarti ya mungkin lagi 2 bulan sudah bisa keluar buahnya mulai ya. Ya Pak Cik, ini kita dari petani milenial. Ya, kita ingin sedikit ngobrol-ngobrol lah. Ini kita sedang membahas itu mindset petani milenial itu sebagai pengawal ketahanan pangan nasional. Ini di era digital ini, di era Indonesia maju, jadinya kita sebagai petani itu mempunyai peran penting sekali. Nah, apalagi sekarang di masa pandemi ini ya Pak Cik ya. Ya, jadinya bagaimana Pak Cik menyikapi jadinya dari masa pandemi ini, terus berkaitan dengan ketahanan pangan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Saya untuk ketahanan pangan dan di samping pisang kami juga menanam ada beberapa, mungkin seberapa ada yang kami budidayakan dari penili, itu di area kebun lain. Itu di penili, dan juga ada dari segi tanaman buah juga ada tanaman manggis. Itu sangat membantu kami dalam di situasi pandemi ini untuk keluarga. Jadi ketahanan pangan kita bisa tetap berjalan jadinya. Ya guys, itu tadi jadinya dari Pak Cik, karena beralih ya dari bekerja ini sekarang menggarap pertanian, jadinya benar-benar sangat vital sekali. Jadinya walaupun dengan bertani, jadinya dari pasokan pangan, dari memenuhi kebutuhan bisa terus tersedia Pak Cik ya. Ya, terus tersedia. Jadinya biasanya apakah hasil bertaninya, hasil kebunnya digunakan sendiri atau bisa sampai dijual? Misalnya dipakai, kita bisa mungkin
Ya, jadinya Pak C dari bertani sendiri, mulai dari bertani sampai memanen dan langsung memasarkan. Ya, jadinya benar-benar dilakukan sendiri dengan juga sudah mendapatkan hasil. Ya, jadi benar-benar masa saat ini itu kita bagaimana caranya bertahan mulai dari mencukupi kebutuhan pangan kita. Ya, jadinya guys, di sini sangat penting sekali. Mungkin dulu masih dipandang sebelah mata, jadi ya petani itu, tapi di masa pandemi ini sangat benar-benar membantu sekali. Benar ya Pak C ya? Ya Pak C, ini saya jalan-jalan dulu lihat kebunnya. Ya, artinya nanti Pak C silahkan dilanjutkan berkebunnya. Juga jalan-jalan dulu melihat suasana kebunnya Pak C. Ya, makasih Pak C. Ya, oke guys, tadi kita sudah mengobrol-ngobrol dengan salah satu sahabat saya Pak C yang ternyata beralih profesi karena PHK di masa pandemi ini, namun dia tidak menyerah dan terus meningkatkan kemampuan. Jadi mencari celah, memanfaatkan peluang bahwa menjadi petani itu bisa terus menopang hidupnya, dan sudah dibuktikan. Jadinya selagi usianya masih muda, sebagai petani milenial itu bisa mengawal ketahanan pangan kita mulai dari keluarga terlebih dahulu, sehingga dengan banyaknya pakcik-pakcik yang lain, jadinya ketahanan pangan nasional dari negara kita di era digital ini dapat dijaga untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Jadinya ketahanan pangan juga sangat penting, itu dijaga. Perlu kolaborasi di beberapa sektor, multisektor, baik dari pemerintah, dari petani, dari dunia usaha, dan partisipasi dari masyarakat untuk mendukung, untuk saling bekerja sama. Jadinya dalam menjaga ketahanan pangan ini itu ada 4 pilar yang penting, yang perlu kita pahami. Yang pertama itu mulai dari ketersediaan pangan, akses pangan juga dalam menjual hasil pangan tersebut, pemanfaatan pangan, bahan baku makanan, dan yang keempat itu stabilitas pangan, jadinya tetap terjaga antara produksi dan konsumsi itu bisa saling melengkapi. Dimana guys, kebijakan-kebijakan pemerintah juga harus tepat, bisa memastikan supaya petani-petani kita bisa tetap berproduksi, bisa tetap sehat dan tetap bekerja di masa pandemi saat ini maupun di masa-masa yang akan datang, sehingga kebijakan harus tepat sasaran. Dan juga kebijakan juga harus mendukung ketersediaan pangan, stabilitas harga di pasaran, sehingga petani benar-benar bisa berproduksi dengan baik, dan juga kelancaran distribusi, dan tentu yang terakhir adalah menjaga daya beli masyarakat. Jadinya kita guys di Indonesia merupakan salah satu negara
mungkin bisa kita sebut memiliki potensi, ya potensi yang sangat besar sekali untuk menjadi produsen dari ketersediaan pangan, baik secara individu, nasional, bahkan bisa menjadi produsen besar di pangan dunia. Mengingat dengan kondisi alam iklim Indonesia yang tropis, jadinya Indonesia harusnya memperkuat sektor agraris pertanian dan dimulai dari SDM, yaitu kita yang masih muda, SDM-nya dari petani milenial. Ya, kenapa milenial guys? Jadinya karena minat di pertanian saat ini mungkin sudah mulai berkembang dengan baik dan harus terus ditingkatkan. Masih kita muda demi menjaga ketahanan pangan nasional kita. Ya guys, kita duduk sejenak sambil menikmati pemandangan dengan suasana ditemani terisan pohon pisang, pohon kelapa, dan mendengarkan kicauan burung. Oke guys, kita sudah bersama tadi bagaimana mindset petani milenial yang ketiga, yaitu petani milenial adalah pengawal ketahanan pangan nasional di era digital, di era Indonesia, di era modern ini menuju Indonesia maju. Jadinya peran kita sebagai milenial yang bergelut, artinya yang berkecimpung di sektor pertanian itu sangat-sangat penting sekali. Jadinya kita sebagai pengawal, penjaga, memastikan kebutuhan pangan, memastikan ketersediaan pangan ini harus tetap ada setiap harinya, karena kita semua pasti membutuhkan makanan setiap hari, kita makan setiap hari. Jadinya guys, jangan berkecil hati, jangan gengsi bahwa dunia pertanian, usaha pertanian adalah usaha yang menjanjikan, sektor yang menjanjikan. Artinya selain kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, juga kita bisa membantu masyarakat, bahkan membantu bangsa ini supaya tidak sampai menjadi kelaparan, kurang gizi. Artinya kita harus tetap berproduksi walaupun di masa sekarang ini, di masa pandemi, dan juga kita harus tetap survive ke depannya untuk memastikan pangan ini tetap tersedia. Ya guys, masih di channel Petani Milenial bersama saya Awin. Nantikan video-video berikutnya tetap di channel Petani Milenial, channel edukasi, inspirasi, dan cara kaya dengan menjadi petani milenial. Jangan lupa guys, subscribe, like, dan komen. Semoga channel ini tetap berkembang, memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Salam Petani Milenial Indonesia.